Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zikri Julian Saputra. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dari Fakultas Syariah serta Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembelajaran yang telah saya pelajari bersama Ustadz Izzat, yakni tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, pada bab pertama yang saya pelajari tadinya dan akan saya mencoba untuk menjelaskannya, yakni adalah tentang sapaan dalam bahasa Arab. Nah, dalam sapaan bahasa Arab ini, ya ini ada 3 yang kami pelajari. Yang pertama adalah sapaan ketika pagi, yang kedua adalah sapaan ketika siang, yang ketiga adalah sapaan ketika masa atau sorenya. Nah, bagaimana sapaan ketika pagi? Sapaan ketika pagi adalah seperti ini dalam bahasa Arabnya. Sobahul khair. Kemudian cara kita menjawabnya adalah Sobahun nur. Itulah sapaan ketika pagi. Kemudian bagaimana sapaan ketika siang? Sapaan ketika siangnya adalah seperti ini dalam bahasa Arabnya. Naharukum sa'id. Kemudian cara menjawabnya adalah Naharukum sa'id. Nah, kemudian yang ketiga atau sapaan yang ketiga adalah sapaan ketika sorenya. Bagaimana? Caranya seperti ini dalam bahasa Arabnya. Masaul khair. Kemudian cara menjawabnya adalah Masaun nur. Mari kita ulang ketiga sapaan sekaligus jawabannya. Yang pertama adalah Sobahul khair. Cara menjawabnya Sobahun nur. Yang kedua adalah Naharukum sa'id. Yang kemudian cara menjawabnya adalah Naharukum sa'id. Kemudian yang ketiga adalah Masaul khair. Kemudian cara menjawabnya adalah Masaun nur. Nah, itu adalah pembelajaran atau penjelasan mengenai sapaan dalam bahasa Arab. Kemudian pada bab selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai al-a'dadul arabiyah. Nah, al-a'dadul arabiyah ini adalah tentang angka-angka dalam bahasa Arab. Nah, sebagaimana Ustadz Izzat tadi menjelaskan, dan saya akan mencoba juga untuk menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Izzat tadi. Ketika kita mempelajari angka dalam bahasa Arab, yang mesti kita ketahui dan wajib kita ketahui terlebih dahulu adalah angka dari angka 1 sampai angka 9. Oke, saya ulangin. Dari angka 1 sampai angka 9. Bagaimana bahasa Arab dari angka 1 sampai angka 9? Yakni yang pertama adalah angka 1 adalah wahidun. 1 adalah wahidun, 2 adalah isnani, 3 adalah salasatun, 4 arba'atun, 5 khamsatun, 6 sittatun, 7 sab'atun, 8 samaniyatun, 9 tis'atun, 10 asyaratun. Nah, itu adalah 10 angka yang mesti kita pelajari atau kita ketahui serta kita hafal, sehingga nanti untuk angka-angka selanjutnya dari angka 10 ke atas itu kita lebih gampang dalam memahaminya, karena tinggal menambahkan kalimat selanjutnya setelahnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya angka dari angka 11 sampai angka 20? 20. Oke, 11 adalah ahada asyar. 11 adalah ihda asyar. 12 adalah isna asyara. 13 adalah salasata asyara. 14 adalah arba'ata asyara. 15 adalah khamsata asyara. 16 adalah sittata asyara. 17 adalah sab'ata asyara. 18 adalah samaniyata asyara. 19 adalah tis'ata asyarah. 20 adalah isyruna. Nah, itu. Jadi kalau 1 sampai 10 itu cuma angka tunggal. Nah, angka 10 ini atau angka 11 ke angka 20 itu udah ada pasangannya, belasannya. Jadi tinggal ditambahkan pada belakangnya asyarah. Itu menyebutkan bahwa ini angka belasan. Nah, kemudian bagaimana dari angka 20 sampai angka 30? Oke. Mari kita sama-sama mengetahuinya serta memahaminya, yakni yang pertama adalah angka yang pertama dari angka 21 adalah wahidun wa isyiruna.
Oke, 21 adalah wahidun wa isyruna. 21 adalah wahidun wa isyruna. Oke. Kemudian 22 adalah isnaini wa isyruna. Isnaini wa isyruna. 23 adalah salasatu wa isyruna. 23 adalah salasatu wa isyruna. 14 adalah arba'atu wa isyruna. 15 adalah khamsata wa isyruna. 16 adalah sittata wa isyruna. 17 adalah sab'ata wa isyruna. 18 adalah samaniyata wa isyruna. 19 adalah tis'ata wa isyruna. 30 adalah thalathuna. Oke, jadi untuk angka-angka selanjutnya itu tinggal ditambahkan di belakangnya. Jadi itu sebelum kita menghafal 20-an, belasan, puluhan, bahkan ratusan nantinya, itu yang mesti kita pahami dan kita ketahui serta kita hafalkan adalah angka 1 sampai angka 9. Oke, itu adalah pembelajaran pada bab kedua. Kemudian pada bab ketiga adalah tentang kalimat, al-kalimah. Nah, dalam al-kalimah ini ternyata dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, yang kedua adalah fi'lun, yang ketiga adalah harfun. Apa itu ismun? Ismun ini adalah nama-nama, baik itu nama orang, nama benda, nama negara, nama hewan, terus nama-nama tumbuhan. Pokoknya semua yang perihal mengenai nama-nama itu adalah ismun. Oke. Yang kedua adalah fi'lun. Apa itu fi'lun? Fi'lun adalah kata kerja. Oke, fi'lun adalah kata kerja. Memukul, terus menulis, membaca, kemudian berjalan, pergi. Nah, itu adalah kata kerja atau fi'lun. Kemudian harfun. Apa itu huruf? Huruf ini adalah seperti kata bantunya. Seperti contoh fi, ila, ala. Itu contohnya ya. Oke, ismun. Contoh ismun bagaimana dalam bahasa Arabnya? Contoh aliyun, zikri, dan yang lainnya. Kitun dalam bahasa Arab, mungkin kalau hewan adalah kitun. Nah, dan yang lainnya. Kemudian fi'lun. Apa contoh fi'lun? Contoh fi'lun doroba, kataba, nazoro, ro'a. Itu adalah contoh dari fi'lun. Kemudian contoh dari harfun adalah fi, yang artinya di dalam, ila, yang artinya adalah ke, ala adalah di atas. Itu adalah contoh-contohnya dari kalimah. Nah, bagaimana contoh jumlahnya dalam bahasa Arab? Kalau ketiga ini digabungkan dari ismun, fi'lun, harfun, serta ditambah dengan khabarnya nantinya, itu disebut dengan jumlatul mufidah. Jumlah mufidah. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah dhahaba dzikri ilal masjid. Dhahaba dzikri ilal masjid. Telah pergi zikri, telah pergi ke masjid. Oke, zikri telah pergi ke masjid. Itu contoh dari jumlah mufidah. Itu adalah pembelajaran kita yang ketiga. Kemudian pembelajaran yang keempat adalah mengenai jenisnya, dari muzakkar maupun muannas. Oke, dari muzakkar itu contoh dari muzakkar adalah Ali, saya, zikri. Kemudian semua yang bersifat kepada muzakkar atau laki-laki itu disebut dengan muzakkar. Kemudian kalau perempuannya apa? Nah, kalau perempuannya adalah muannas. Pokoknya semua mengenai perempuan itu adalah muannas. Oke, contoh Fatimah, kemudian Zakiyah, kemudian semuanya yang bersifat dengan tentang perempuan itu adalah muannas. Kemudian nyatanya alamatul muannas ini dibagi menjadi 2. Nah, muannas ini ada 2. Nih contoh muannasnya ada 2 nih, alamah ini.
ketika mu'annas, kapan saja ketika kita menyebutnya sebagai mu'annas? Ada dua tempat. Yang pertama adalah adanya ta'u marbutah. Ta'u marbutah itu seperti huruf H di ujung tuh lepas, cuma ada titik 2 di atasnya. Nah, itu ta'u marbutah. Oke? Nah, setiap ketemu yang ada ta'u marbutahnya itu adalah mu'annas. Oke? Setiap yang ada ta'u marbutahnya itu adalah mu'annas. Kemudian alamah yang kedua adalah ta'u ta'nithi. Ta'u ta'nis itu yang ta yang seperti ini, seperti perahu, kemudian ada titik 2. Itu ta'u ta'nis namanya. Nah, ta'u ta'nis ini itu ketika dalam ada dua ketapan dalamnya. Yang pertama adalah as-sakinah, itu adalah tetap. Yang kedua adalah al-maftuhah. Maftuhah itu terbuka. Nah, itu ada alamatul mu'annas. Oke, pada bab keempat tadi kita telah mempelajari mengenai mudzakkar maupun mu'annas. Kemudian pada bab selanjutnya yakni kita mempelajari mengenai mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, dan jamak. Nah, apa itu mufrad? Mufrad itu tunggal. Oke, tunggal. Berdiri sendiri dia. Mufrad itu berdiri sendiri. Tunggal. Contoh dari mufrad ini adalah kitabun. Satu buku. Kitabun. Satu buku. Kemudian contoh dari manusia, Muhammadun, Aliyun, Zikri. Nah, itu adalah satu. Yang penting dia berdiri secara tunggal, sendiri aja. Kalau benda seperti kitabun, qalamun, dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu. Kemudian musanna. Nah, musanna itu adalah 2, berarti lebih dari 1. Nah, bagaimana ketika kita mengetahui musanna ini? Musanna ini ketika ada alif dan nun di belakangnya. Alif dan nun. Contoh, kalau tadi mufradnya adalah kitabun, itu adalah kitabun 1, maka musannanya adalah kitabani. 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 Tuh, musanna. Kemudian jamak. Yang ketiga adalah jamak. Nah, jamak ini yang kita pelajari, jamak itu ada 3. Cuma dalam pembelajaran kita ini kita hanya membahas mengenai 2 jamak saja. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah jamak muannas salim. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah contohnya adalah ada waw dan nun di belakang. Contoh muslim ya. Muslimuna. Itu adalah muslimuna. Itu adalah jamak mudzakkar salim. Jamak untuk kaum laki-laki. Oke, tadi ada tunggal laki-laki. Nah, dan ini ada juga jamak laki-lakinya. Jadi untuk jamak semua cukup laki-laki yang bersifat gendernya mudzakkar atau bersifat laki-laki. Nah, itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Yang mana diantaranya adalah salah satu tandanya adalah ada waw dan ada nun. Ada waw dan ada nun. Contoh tadi adalah muslimuna, solihuna. Nah, itu adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim. Nah, bagaimana jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah ini apabila kategorinya adalah apabila di belakangnya itu ada alif wa ta'u. Alif dan ta'u. Contohnya adalah mu'minat. Mu'minat. Tuh, ada ta'u ta'nisinya. Ada ta yang berbentuk kapal itu. Nah, itu ya. Kemudian muslimat. Muslimat. Nah, itu adalah contoh dari jamak muannas salim. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada bab ini, yakni mengenai jamak, mengenai mufrad, jamak, mufrad, musanna dan jamak. Nah, jamak tadi dibagi menjadi 2 ya, yakni jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannas salim. Kemudian untuk pembelajaran yang terakhir pada hari ini adalah mengenai adawatul istifham. Adawatul istifham. Nah, adawah peralatan-peralatannya dalam bahasa Arabnya. Contohnya adalah man, min, mata, aina, ma, hal, limadha,
kama, kaifa. Oke. Man artinya adalah siapa. Min artinya adalah di mana. Kemudian mata artinya adalah kapan. Aina di mana. Saya ulangi lagi. Saya ulangin, tadi ada kekeliruan. Yang pertama adalah man, siapa. Min, dari. Min adalah dari. Ketika man adalah siapa, min adalah dari. Kemudian mata, kapan. Mata itu kapan, bukan mata ya, tapi mata dalam bahasa Arabnya adalah kapan. Kemudian aina, di mana. Nah, kemudian ma, apa. Ma, apa. Hal, apakah. Hal, apakah. Kemudian limadha, kenapa. Limadha, kenapa. Nah, kama, kam, maaf bukan kama, kam. Kam itu berapa. Kam, berapa. Kemudian kaifa, bagaimana. Saya ulangin, dalam adawatul istifham itu ada beberapa. Yakni yang pertama adalah man, siapa. Min, dari mana. Kemudian adalah mata, kapan. Aina, di mana. Ma, apa. Hal, apakah. Kemudian limadha, kenapa. Kam, berapa. Dan kaifa, bagaimana. Nah, itu adalah pembelajaran, penjelasan mengenai pembelajaran kita bahasa Arab kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang memang sedang membutuhkan ilmunya. Syukron, aku lakum afwan wa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.